Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Tiswalandari. Saya dari jurusan Sistem Informasi Bisnis Intelijen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih booting itu dan bagaimana proses dari booting. Kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada apa itu booting. Nah, booting ini proses menyalakan komputer sendiri disebut dengan istilah booting. Booting sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengebutan. Beberapa orang menganggap bahwa proses booting pada komputer ini adalah bentuk komunikasi antara komputer dengan pengguna. Yang pasti, booting ini bukanlah hal sepele, melainkan proses penting. Booting itu apa sih? Nah, booting ini adalah proses persiapan sistem operasi ke dalam memori komputer dalam pengertian yang lain. Nah, booting ini banyak artinya, yaitu ada lagi nih tentang booting ini merupakan proses membaca seluruh hardware sampai dengan kondisi komputer siap untuk digunakan. Saat pertama kali menyalakan komputer, maka sistem operasi akan membaca seluruh hardware yang terpasang pada sebuah komputer. Proses booting terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada cold booting dan ada warm booting. Cold booting adalah proses booting yang dilakukan pada keadaan komputer mati dengan cara menekan tombol power. Sedangkan warm booting adalah proses booting yang dilakukan pada waktu komputer dalam keadaan hidup. Biasanya dilakukan dengan cara menekan tombol reset pada komputer dikombinasikan tombol CTRL, ALT, dan Del pada komputer secara bersamaan. Setelah itu kita lanjut. Tipe-tipe booting. Nah, di sini tipe-tipe booting tadi yang saya jelaskan baru 2. Ternyata masih banyak, yaitu ada 5. Yang pertama ada cool booting, yang kedua ada warm booting, yang ketiga ada soft booting, dan yang keempat hard booting, dan terakhir rebooting. Ini semua mempunyai arti yang berbeda-beda. Jadi, cool booting ini artinya apa, warm booting apa, soft booting apa, hard booting apa, dan rebooting apa. Untuk penjelasannya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya cool booting. Cool booting ini adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan ini proses cool booting, jadi kalian harus mematikan dulu komputernya. Dan inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power atau seperti kalian nyalain komputer biasa ya, atau yang lainnya, atau laptop gitu. Setelah itu yang kedua ada warm booting. Nah, warm booting ini adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan. Gitu. Jadi kalau warm booting ini beda ya, tadi kalau dengan cool booting, kalau warm booting ini dia komputernya sudah menyala, kalau tadi cool booting dia belum menyala. Oke, selanjutnya ada soft booting. Soft booting ini merupakan proses dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadinya setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Hanya saja, proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Jadi, mirip ya dengan warm booting, cukup mirip. Jadi, atau bisa dibilang dia di bootingnya setelah
nyala komputernya, seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, yaitu ada hard booting. Nah, proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, alias nge-hang. Sehingga Anda terpaksa merestart secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Ya, biasanya kalau laptop atau komputer kalian nge-hang, kan kalian kadang suka nggak sabar ya, ini kenapa gitu, kok nggak bisa digerakin. Nah, itu termasuk ke dalam proses hard booting yang terjadi karena nge-hang gitu. Selanjutnya nomor 5, yaitu ada rebooting. Rebooting ini artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Nah, ini rebooting ini termasuk yang terakhir ya, jadi memiliki kesamaan katanya dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Berarti dengan keadaan menyala ya, jadi bukan dengan keadaan mati, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita mengenal proses booting komputer. Kan kalian kalau mau booting nggak asal ngebooting aja ya, jadi masih ada prosesnya nih, bagaimana sih caranya gitu. Caranya itu yaitu sebelum sistem komputer dijalankan, komputer harus melewati proses booting terlebih dahulu agar komputer siap digunakan. Meskipun istilah booting terasa familiar, pasti kalian kayak dengar booting gitu ya. Tapi masih banyak pengguna yang belum mengenal lebih dalam mengenai proses booting. Jadi kayak cuman, oh booting gitu. Kayak tahu namanya doang booting, tapi nggak tahu nih booting itu apa gitu. Nah, sederhananya proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Tahap awal proses booting itu yang dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak semua 1/0 yang terpasang pada komputer. Nah, jadi proses booting ini kalian pertama menyalakan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat gitu. Atau bisa diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer. Jadi kalau misalkan kalian membooting nih, kalian harus, ini mungkin bisa disebut yang sudah nyala ya bootingnya. Gitu. Terus, booting identik dengan BIOS, yakni Basic Input Output System, yang merupakan sebuah kode software yang tertanam pada sistem komputer. BIOS ini memiliki fungsi utama dan sangat vital, yakni untuk memberi informasi visual seketika pada saat penyalaan komputer. Meski demikian, saat ini banyak beredar kabar bahwa BIOS akan digantikan dengan sistem teknologi UEFI, yaitu yang dianggap memiliki berbagai kelebihan. Satu fungsi lain dari BIOS adalah memberi akses ke perangkat keyboard sebagai controller saat sistem operasi belum mengambil alih komputer, serta memberi akses komunikasi secara low level kepada beberapa komponen hardware komputer. Kita lanjut. Nah, di sini ada tahapan-tahapan boot up, seperti yang di judul ya, teman-teman. Jadi di sini ada tahapannya, yaitu yang pertama, Anda harus memencet tombol power komputer atau laptop bisa seketika komputer dihidupkan, keadaan memori masih kosong, saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Namun,
Pengguna tidak perlu ikut memberi perintah karena prosesor memang dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS. Nah, disinilah akhirnya prosesor menjalankan BIOS. Untuk yang kedua, yaitu BIOS mulai mengambil alih sebagai sistem operasi sementara komputer. Lalu akan dilanjutkan untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh galat atau sumber variasi data pada memori, maupun divisi-divisi yang memang terhubung kepada komputer. Pada proses inilah yang sering dikenal dengan POS, yaitu Power on Shelf Test. Jika terdapat divisi yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberi peringatan tentang masalah divisi tersebut. Kita lanjut ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini di sini ada proses dilanjutkan dengan BIOS, mencari grafis yang tertanam pada komputer, dan setelahnya sistem BIOS menjalankan kartu grafis BIOS. Tidak ketinggalan pula untuk pengecekan BIOS terhadap ROM. Apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan. Untuk yang terakhir, di sini kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstal, lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Inilah mengapa ketika ada permasalahan pada sistem operasi, komputer kemudian mengalihkan pada visual BIOS pada saat komputer diambil alih oleh sistem operasi. Saat itulah pengguna mulai bisa menjalankan berbagai program-program yang diinginkan. Nah, itu ya teman-teman tahapan-tahapan boot up. Jadi kalian nggak bisa asal di sini. Jadi ada tahapan-tahapannya bagaimana sih cara boot up gitu. Oke teman-teman, semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.